Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GGA? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali kita bertemu kembali di ibadah online anak-anak sekolah minggu GGA dimanapun berada. Kita percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita duduk yang rapi, duduk yang manis. Dan mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, Ku mau cinta Yesus selamanya. Tutup matanya dan lipat tangannya. Ikuti kakaknya bernyanyi ya. Bersama nanti dengan kasih Kristus Kak Yana yang akan pimpin ke dalam doa pembukaan. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Hingga kami anak sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan bisa duduk tenang untuk memulakan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami, biarlah kami anak sekolah minggu fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Amin, haleluya. Kita mau katakan bahwa kita adalah anak-anak raja. Amin. Kita angkat pujian kita yang berkata, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Pakai gerakan ya, ikuti kakaknya yang ada. Jadi kita sama-sama memuji Tuhan. Kita semua anak raja.
saja, amin. Amin. Kita mau angkat pujian kita lagi adik-adik yang berkata Tuhan Yesus baik. Jangan lupa gerakannya ya. Kita acungkan jempol kita bahwa Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tuhan Yesus yang baik. Baik adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
saatnya kami anak-anak sekolah minggu GGA Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mau Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman, dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan sehingga kami boleh bertumbuh berbuah dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nofri. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih banyak adik-adik sekolah minggu GGA yang sudah melayani hari ini. Kiranya nanti ini menjadi motivasi buat adik-adik yang masih ada di rumah, boleh bergabung kapan-kapan di tempat ini. Untuk kita boleh sama-sama melayani Tuhan, untuk kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat hari ini, kita mau kembali untuk mengucap syukur sama Tuhan, kita mau kembali untuk memuji Tuhan. Paling penting ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Dimulai dari usia yang kita sekolah minggu, kita harus menanamkan apa tuh? Takut akan Tuhan, menanamkan puji-pujian, menanamkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga masa muda kita, masa kecil kita menjadi masa anak-anak yang mengenal firman Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini Kak Nofri akan membawakan tentang hikmat daripada Tuhan. Apa? Hikmat daripada Tuhan. Pembacaannya dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Pasti hafalan nih. Harusnya di luar kepala ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Apa bunyinya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, adik-adik. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memiliki hikmat. Yang harus kita tahu bersama bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Sumber pengetahuan, sumber pengertian, sumber segala-galanya itu berasal dari Tuhan. Bahkan hikmat sendiri. Sebelum kita maju ke sana, kita akan memahami dulu pengertian dari hikmat. Hikmat itu artinya pengertian, pemahaman akan sesuatu di dalam membedakan yang baik dan yang benar, yang baik dengan yang buruk. Kakak mau tanya nih sekarang, sudah bisa bedakan tangan kanan sama tangan kiri? Udah bisa ya? Udah pinter ya anak sekolah minggu. Udah bisa membedakan mana yang baik sama yang buruk? Udah belum? Masih belum kakak, masih proses. Oke, bisa membedakan ini kasar sama ini lembut. Ini ngomongnya nggak boleh, ini ngomongnya masih boleh. Kata-kata yang mungkin seringkali kita ucapkan pas lagi main sama teman, atau pas lagi dalam rumah, atau ngobrol bersama dengan keluarga. Seringkali kita ngobrol dengan bahasa yang harusnya tidak pantas untuk diucapkan. Tapi karena seringkali kita menganggap itu hal yang biasa, jadi merasa itu sah-sah saja, tetapi belum tentu benar, ya kan? Makanya kita harus belajar untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jadi hikmat tadi adalah pengertian, pemahaman akan sesuatu untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang salah. Jadi kita mau minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa memilih mana yang baik, memilih mana yang ini buruk, saya nggak boleh ikutin. Ini baik,
saya harus ikuti, ya adik-adik. Jadi ketika kita pun belajar untuk mengambil satu keputusan di dalam hidup adik-adik, contohnya teman ajak hari Minggu, yuk main yuk gitu. Pas dong ke di jam kita ibadah online. Nah, ayo pilih mana tuh? Temannya lagi asik ngomong, ayo main yuk gitu. Main yuk. Christian, ayo main. Christian di mana? Ayo kita main yuk sore-sore. Wah, pas juga nih mau jam ibadah nih. Ayo, pilih mana nih? Main atau ibadah dulu nih? Oh, hebat. Dia ibadah dulu baru main ya. Ibadah kan nggak lama, setengah jam doang lah. Saya ibadah dulu. Good job, Christian. Justin. Nih, Justin nih. Justin, main yuk gitu. Yuk kita main nih, main sepeda di depan rumah. Mau ibadah dulu. Ini ya, ibadah online jam 5. Gimana ya? Teman-teman lagi asik banget nih di luar. Kira-kira apa ya? Apa Bang Justin? Mau ibadah dulu atau main dulu nih? Oh, luar biasa. Ibadah dulu katanya. Bagus. Jadi nanti ya, nih tanggung jawab orang tua nih. Justin sama Christian udah bilang bahwa ibadah dulu baru nanti main. Jadi dipegang kata-katanya ya. Jadi kita mau belajar untuk bisa memilih yang mana yang terutama di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi minta hikmatnya itu sama Tuhan. Jadi kita bisa pun itu karena Tuhan. Nah, adik-adik untuk lebih memahami lagi, Kak Nofri akan menayangkan video mengenai seorang raja di Israel yang Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Waktu dia berdoa, dia nggak minta Tuhan berkati saya. Ini saya, Tuhan limpahkan kekayaan saya, Tuhan ini, tidak. Tapi dia bilang apa? Tuhan, ketika saya jadi raja, berikan saya hikmat. Karena dia akan memimpin bangsa yang besar. Siapakah dia? Tontonlah tayangan ini supaya kita bisa menyaksikan dan memahami cerita kebenaran firman Tuhan.
Oke, gimana? Udah ditonton? Udah ya. Siapa namanya? Raja Salomo. Jadi kisahnya ada kasus nih. Si ibu A, si ibu B. Sama-sama punya anak. Terus anak yang satu meninggal. Tinggal satu lagi, direbutin sama mereka. Ini anakku, bukan. Ini anakku, bukan. Jadi ketika Salomo memberikan apa? Pilihan. Lebih baik anaknya dibagi 2 saja. Yang satu bilang, oh enggak usah. Lebih baik berikan padanya. Yang satu bilang, ya bagi 2 aja. Siapa takut gitu. Nah, di saat itu Salomo tahu yang mana yang ibu benar sama yang ibu palsu. Jadi hikmat itu sangat penting untuk kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Amin adik-adik. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita minta hikmat dari Tuhan agar boleh menjadi milik bagian kita dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Sikap doanya gimana? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami sampai hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan semua karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh melewatinya dan kami boleh menyelesaikannya. Dan kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami dalam puji-pujian kami, dalam kami melayani, dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau minta hikmat dari Tuhan di dalam kami memilih yang benar, yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sanggupkan, mampukan anak-anak sekolah minggu GGA dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di masa muda mereka ini kami taruhkan ke dalam tangan-Mu, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan hatinya Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati sekolah mereka, dimanapun mereka berada, di rumah, di lingkungan, di gereja, di sekolah, menjadi berkat, menjadi terang-Mu, menjadi garam, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka, diberkati oleh Tuhan dalam segala mata pencaharian, dalam segala penghasilan mereka dibuat berhasil dan dibuat beruntung oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ibadah kami selesaikan pada saat ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.